Y itu ya apa Yesa ya sudah bergabung ya. Siapa lagi? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yesa apa ya? Oh iya betul, IPA 3 ya. IPA 2 Nova sudah mulai bergabung. IPA 2 Always turu, selalu tidur, apa bahasa itunya? Dea sudah bergabung. Aldo sudah bergabung ya. Suryani ya. Mahardika Ardi 12 IPA 2 sudah bergabung. Alka udah bergabung. Waalaikumsalam. Dea ya, Octavia. Waalaikumsalam. Besok kita ngaji mulai pukul 5.30. Semuanya hadir semuanya. Always turu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya nanti bertanya setelah 15 menit ya, nanti ada sedikit materi kajian dulu. Nanti setelah selesai kajian singkat, nanti baru boleh bertanya. Fikri udah masuk. Pada ini para alumni silakan bergabung ke para alumni SMA 4 untuk menjalin ukhuwah silaturahim di antara kita. Di-share live-nya ke teman-teman lainnya. Biar malam ini, malam Minggu, kita ngobrol rame-rame. Pin Piri ya, udah bergabung. Naje Riz apa Riz Ayens sudah bergabung. Hilda Aulia. Hilda 2 IPS mana Hilda itu? Hilda Aulia. De Octavia ya, De Octavia. Hilda. Alka sudah bergabung. Ral 19 sudah bergabung. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain, kita nikmati dulu lagu religi, sholawat Nabi. Aulia, waalaikumsalam. Aulia udah hadir ya. Pak, nontonnya di HP saya aja ya Pak. Maksudnya gimana? Malam hari ini kita akan
bicara tentang mana filosofi cinta. Kita akan mengkaji tentang tema cinta. Ya, temanya tentang tema cinta. Jeong Pusat sudah hadir, Kelis sudah hadir, Ral. Ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas tema tentang cinta. Ngaji bareng besok mulai jam 5.30, semuanya hadir semua. Bangun semua, sholat subuh semua, kita ngaji bareng. Ngaji bareng. Oh ya nanti ya, tapi nanti kita ini dulu untuk materi tentang Ashabul Kahfi, mungkin nanti kita di malam berikutnya. Fatul IPS 1 sudah hadir, Nafira sudah 10.1 sudah hadir. Silakan diajak yang lainnya. Ada cinta kepada Allah, juga cinta kepada manusia. Ya, kita akan bahas makna filosofi cinta baik kepada Allah dan kepada manusia. Termasuk ya cinta kepada orang yang beda agama. Ya, kita akan bahas. Putri Nisa udah bergabung. Dika, Ayu IP1 udah hadir. Wali kelas mana sekarang? Saya wali kota IPS 2. Wali kota bukan wali kelas. Saya sekarang wali kota IPS 2. Reven Albran, Reweni Linda 2 IPA 3, Merisa IPA 5 sudah hadir. Ya, sekarang saya jadi wali kota IPS 2. Wali kota. Ceki udah hadir. Ya, Albani, ajak Albani tuh, di Albani, diajak yang lainnya. Ceki sudah hadir. Sekarang waktu sudah pukul 20:40 ya. Kita akan segera dimulai ya. Bangkit 11.5 sudah hadir ya. Bangkit. Ya, nanti sambil menunggu teman-teman yang lain masuk dan bergabung dengan kita.
kita akan segera kita mulai. Andika hadir. Andika udah hadir. Siapa yang udah mengirim kopi? Ya biar ngantuk ya. Mai sudah bergabung, Mai. Ateng sudah bergabung. Fras, Alia sudah bergabung. Mai, Baga sudah bergabung. Rukia, Yati sudah bergabung. Bagas, kangen Andri nggak Pak? Iya. Gimana sekarang nih Andri nih? Ayu Desika hadir. Ya, Ayu Desika sudah hadir. Iqbal IP1 sudah hadir. Ayu Desika, Iqbal sudah hadir. Davi, Fau, ya barangkali acara ngobrol malam hari ini akan kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain. Cacu ya. Oh, di Cikupang nggak hujan? Nggak hujan di sini, terang banget. Ya, kita mulai saja sampai nunggu teman-teman yang lain masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Para siswa kelas 10, 11, 12 serta beberapa alumni SMA 4 yang telah beberapa tahun telah keluar sekarang bisa bergabung kembali. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga ada siswa dari Miftahul Jannah ya, sudah hadir juga. Jadi kita sengaja mengadakan acara live ini sekali lagi untuk menjalin ukhuwah di antara kita. Sekalipun sudah keluar dari SMA 4, sudah kuliah di mana, sudah bekerja, tetap kita jalin ukhuwah. Ya, dan juga di sambil kita jalin ukhuwah, silaturahmi di antara kita, maka kita pun mencoba untuk diskusi ya, diskusi, ngobrol, kita tukar pendapat. Mudah-mudahan apa yang
ditanyakan atau apa yang disampaikan, dan nanti saya jawab beberapa pertanyaan tentang apa yang saya sampaikan nanti dalam kajian malam hari ini atau hal-hal yang lain. Itu dapat menambah ilmu kita, ya gitu. Dan nanti setelah ilmu kita bertambah, maka insya Allah kita berupaya untuk mengamalkan apa yang kita pahami, tingkatkan amalan kita. Maka itu silakan nanti setelah 15 menit saya menyampaikan kajian singkat, silakan Anda boleh bertanya apa saja, ya. Insya Allah kalau saya bisa jawab, nanti akan saya jawab. Kalau tidak bisa, nanti akan cari dulu sumbernya, cari rujukannya dulu, nanti baru saya jawab pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi silakan kepada para siswa dan rekan-rekan sahabat, kalau memang ada hal yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan ditulis pertanyaannya, diketik di TikTok ini. Baik, pada malam hari ini kita coba akan membahas tentang makna cinta, ya. Gitu. Karena cinta ini adalah sebuah fitrah yang Allah ilhamkan ke dalam diri manusia. Jadi suatu fitrah dalam diri manusia adalah adanya cinta, sebuah rasa yang bersarang di dalam hati, dalam jiwa kita terhadap sesuatu. Jadi ada fitrah, laki-laki senang kepada perempuan, perempuan pun senang kepada laki-laki, ya. Mungkin senang kepada fisiknya, senang kepada cara berpikirnya, senang kepada akhlaknya, senang kepada perilakunya. Itu banyak hal yang, ya, Omi terima kasih kiriman bunga mawarnya, ya. Sekali lagi bahwa cinta adalah sebuah fitrah yang Allah ilhamkan ke dalam diri manusia. Termasuk cinta yang paling tinggi adalah cintanya kepada Allah. Itu cinta dalam level yang paling tinggi. Level kedua adalah cinta kepada Rasulullah. Cinta berikutnya kepada orang tua, dan kemudian cinta kepada teman, sahabat, rekan-rekan kita sendiri, ya. Sekali lagi bahwa cinta adalah sebuah fitrah yang Allah ilhamkan ke dalam diri manusia. Nah, kemudian cinta dalam bahasa Arab namanya hub, ya. Hub itu adalah rasa cinta, hubbah itu. Nah, kemudian cinta itu kalau kita lihat efeknya, dampaknya itu banyak melahirkan sikap-sikap tertentu. Sikap yang pertama adalah sikap ketaatan, melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai. Ada sikap ketaatan untuk melaksanakan sesuatu yang diinginkan, yang dikehendaki oleh orang yang kita cintai. Jadi kalau dia minta sesuatu, minta melakukan sesuatu, maka akan berupaya untuk melaksanakan apa yang diminta itu. Semisal kita cinta kepada Allah, ya, sebagai cinta yang paling tinggi. Jadi ketika Allah memerintah sesuatu, ya, menginginkan sesuatu kepada kita, maka dia berupaya untuk melaksanakannya. Tidak ada upaya untuk menolaknya, karena demi orang yang kita cintai, maka seseorang melakukan ketaatan itu, ya, melaksanakan perintah, keinginan kepada orang yang kita cintai. Sekalipun sangat berat, dia akan berupaya untuk melakukan ketaatan itu.
tadi cinta kepada Allah, sekalipun sholat itu sangat berat, harus bangun pagi, bangun jam 4:30 menit, mata masih ngantuk, masih berat, dia akan berupaya untuk mentaatinya, ya, akan mentaatinya dalam kondisi apapun, karena ada rasa cinta di situ, dan cinta itu akan melahirkan sikap ketaatan, dan begitu mudah untuk melaksanakannya tanpa ada rasa apapun. Jadi yang pertama, dengan cinta itu akan muncul rasa taat, ya, ketaatan untuk memenuhi apa yang diinginkan, yang diperintahkan oleh orang yang kita cintai atau zat yang kita cintai. Terus yang kedua, cinta itu melahirkan sebuah energi, sebuah kekuatan, ya. Di cinta itu akan melahirkan sebuah energi yang besar, sebuah kekuatan yang sangat besar. Ketika kita sakit misalkan, ya, ketika kita sakit, lantas seseorang yang kita cintai telepon, meminta kabar atau menengoknya, itu tiba-tiba muncul sebuah energi yang sangat besar, ya. Jadi ketika cinta itu tumbuh kepada Allah, ketika Allah memerintahkan sesuatu, akan timbul sebuah energi yang sangat besar. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa ngantuk. Dia berupaya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang kita cintai. Itu cinta kepada Allah, ya. Jadi kalau cinta kepada Allah itu tumbuh yang sangat kuat, maka akan tumbuh sebuah energi yang besar, kekuatan tubuh sangat besar, ya. Maka rasa lelah hilang begitu saja, rasa capek, ngantuk hilang, akan tumbuh sebuah kekuatan yang sangat besar. Itu yang kedua. Jadi pertama, menimbulkan sebuah ketaatan, melaksanakan keinginan apa yang dikehendaki oleh yang kita cintai. Yang kedua adalah menumbuhkan energi yang besar, kekuatan yang besar untuk melaksanakan apa yang diperintahkan orang yang kita cintai. Termasuk tadi melaksanakan perintah Allah, itu akan tumbuh satu kekuatan yang luar biasa. Terus yang ketiga, dengan cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, cinta kepada manusia, itu kan lahir sebuah sikap rela berkorban. Ya, rela berkorban untuk orang yang kita cintai. Apa saja yang dia miliki akan diserahkan kepada orang yang kita cintai. Kepada Allah, harta kita berikan untuk Allah. Untuk berjuang di jalan Allah, kita korbankan untuk Allah. Tenaga kita korban untuk Allah, ya. Harta kita, tenaga kita, termasuk pikiran kita akan korban untuk Allah. Jadi apa yang kita miliki akan dia korbankan, akan dia serahkan untuk Allah yang kita cintai. Maka dari itu, bagi orang-orang yang cinta kepada Allah sangat kuat, apapun kondisinya, apapun yang dia miliki, dia lakukan. Seperti begini, andaikan, ya, ketika hujan lebat, kemudian gelap gulita, tiba-tiba Allah manggil lewat kumandang azan untuk sholat wajib. Sekalipun hujan gede, hujan besar, dia akan berupaya datang memenuhi orang yang dicintainya. Kalau gelap, dia bawa senter. Kalau hujan, dia mencari payung. Kalau licin, dia bawa tongkat. Dia datang untuk orang yang dicintainya, ya gitu. Jadi sekali lagi, bahwa cinta yang kuat
akan melahirkan sebuah kekuatan, sebuah energi, melahirkan sebuah ketaatan, akan juga sebuah rela berkorban. Dan kemudian untuk sekalian, para siswa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah katakan, ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi ada ayat yang menyatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau orang yang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya, kata Rasulullah. Jadi orang yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Jadi sebagai bentuk cinta kepada Allah, maka kata Rasulullah, ikutilah perintah-perintahku. Apa itu? Adalah apa yang tertera di dalam as-sunnah maupun hadis. Jadi kalau orang yang cinta kepada Allah, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadisnya, maka dia akan berupaya untuk melaksanakannya, ya. Itu bentuk cinta kepada Allah. Jadi orang cinta kepada Allah, maka dia akan berupaya keras untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebuah gambaran global dasar bagaimana cinta harus tumbuh kepada Allah, dan juga bagaimana cinta yang tumbuh kepada manusia. Bagaimana cinta orang tua kepada anak, ya. Bagaimana juga anak cinta kepada orang tua. Ketika orang tua menyuruh sesuatu kepada anaknya, maka anak yang cinta orang tua akan berupaya untuk mentaati orang tuanya. Ada tenaga yang kuat untuk melaksanakan, membantu orang tuanya. Ada rela berkorban, ya, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan kepada orang tuanya. Dan kemudian yang keempat, cinta itu akan selalu banyak menyebut nama orang yang dicintainya, selalu mengingat, ya, dan menyebut nama orang yang dicintainya. Nah, orang-orang yang cinta kepada Allah sering mengingat Allah. Namanya apa? Zikrullah. Dan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Di Anda nih, pada laki-laki yang cinta kepada seseorang wanita, itu akan cenderung memikirkan, mengingat orang yang dicintainya dan menyebut namanya, ya. Juga sama orang yang cinta kepada Allah, ya, cinta kepada Allah itu akan sering mengingat Allah, dan dia akan banyak menyebut nama Allah. Namanya zikir. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun, maka dia berupaya untuk banyak mengingat dan menyebut nama Allah. Dan menyebut Asmaul Husna yang berapa semuanya? 199, ya, 100 kurang 1. Dari Ar-Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Dimanapun zikir kepada Allah, menyebut asma Allah terus dimanapun berada. Tidak berhenti dalam hati untuk zikir kepada Allah. Nah, orang-orang yang cinta kepada Allah banyak mengingat Allah, ya, terus banyak zikir kepada Allah. Nah, kata Allah gimana? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah maka hatinya akan tenang, tentram, ya. Tidak ada rasa resah, gelisah. Segala hal dihadapi dengan ketenangan, ya, tenang. Tidak ada rasa gelisah, tidak ada. Nah, tadi ketika dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dimanapun dia berada, maka hatinya akan merasa tenang dan tentram. Kenapa? Karena Allah beserta diri kita. Kalau Allah dekat dengan kita,
kita yakin Allah akan melindungi kita, tidak ada rasa takut, ya, tidak ada khauf dan tidak ada sedih, tidak ada. Ya, gitu. Jadi sekali lagi bahwa orang yang cinta kepada Allah akan banyak mengingat Allah dan banyak menyebut nama Allah. Pada itu juga sama, ketika cinta tumbuh, ya, kepada Allah, maka lahirlah hal seperti itu. Tapi kalau cinta tidak tumbuh kepada Allah, maka energinya hilang, ketaatannya tidak ada, rela berkorban juga tidak ada, kemudian tidak banyak mengingat Allah, tidak banyak menyebut nama Allah, tidak. Itu namanya orang yang belum tumbuh cinta. Kenapa harus cinta kepada Allah? Karena Allah sangat mencintai makhluknya. Allah sangat cinta kepada makhluknya. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena cinta kepada makhluknya, maka Allah pun memberikan apa yang diminta oleh makhluknya. Dia berikan segala-galanya. Dan Ar-Rahmannya Allah itu berlaku bagi seluruh makhluknya di alam semesta ini. Kepada manusia, siapa saja manusia, kepada hewan, tumbuhan, semuanya Allah beri rahmannya Allah kasih. Bentuk cintanya Allah kepada makhluknya. Maka kita pun sebagai makhluk seharusnya kita pun harus cinta kepada Allah. Nah, kalau orang sudah cinta kepada Allah, maka apa yang Allah perintahkan kita akan merasa ringan, mudah melaksanakannya. Dan dengan cinta suatu menjadi indah. Tapi kalau cinta kita belum tumbuh, maka agak sulit untuk melaksanakan perintah Allah. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, bagaimana cinta kalau akan tumbuh? Harus mengenal Allah dulu. Siapa Allah itu? Nah, bahasa tasawufnya adalah ma'rifat kepada Allah. Ya, jadi biar kita cinta itu tumbuh, harus kenal dulu siapa Allah itu sebenarnya. Ya, Allah itu adalah Rabb, pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, pemelihara alam semesta. Allah katakan dalam Quran surah Al-Fatihah, ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta, ya. Allah sebagai Rabb. Kenali Allah sebagai Rabb. Yang kedua, Allah adalah sebagai Ilah, Tuhan yang mesti disembah oleh seluruh makhluknya. Allah sebagai Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta, termasuk menciptakan kita semua dengan tubuh yang sempurna, dengan akal yang sempurna. Ya, itu cinta Allah kepada kita, Allah sebagai Rabb. Yang kedua adalah Allah sebagai Ilah, Tuhan yang harus kita sembah di alam semesta ini juga. Yang ketiga, Allah adalah tempat as-somad, artinya tempat bergantung semua makhluk, tempat meminta kita kepada Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, maka minta kepada Allah. Pasti Allah akan memberi apa yang kita minta, tapi sesuai dengan momen yang tepat. Nanti Allah akan mengatur skenario kapan doa itu akan dikabulkan, ya. Maka dari itu, kalau sudah yakin kenal dengan Allah, namanya marifat kepada Allah, Allah itu siapa? Secara fisik tidak kenal dengan Allah, tapi kita lihat aja sifat-sifatnya, ya, asma-asmanya kita pelajari, maka kita kenal dengan Allah. Allah itu siapa? Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, ya, Al-Malik yang maha merajai, Al-Quddus yang maha suci, ya, As-Salam yang maha penyelamat, ya, Al-Mu'min yang maha memberi keamanan, Al-Muhaimin yang maha pemelihara, dan sebagainya. Kenali Allah. Nah, kalau sudah kenal Allah itu siapa, maka baru akan tumbuh cinta. Dikatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Kalau tak sayang maka tak cinta. Maka untuk cinta tumbuh kepada Allah,
kenali dulu siapa Allah itu. Nah, kalau sudah kenal dengan Allah siapa, baru cinta akan tumbuh di dalam diri kita. Nah, kalau sudah tumbuh dalam cinta kepada kita, maka tadi ada ketaatan, ada sikap rela berkorban, ada energi kuat untuk mentaati Allah. Kemudian ada selalu ingat kepada Allah, banyak menyebut nama Allah dimanapun berada, selalu zikir kepada Allah. Maka tadi orang yang zikir kepada Allah, maka hidupnya akan diberikan ketenangan, kenyamanan, tidak ada rasa gelisah, ya, tidak ada gelisah, tidak ada keluh kesah, tidak ada, karena dia semua sandarkan kepada Allah. Ya, kemarin telah dibahas pada malam kemarin tentang bagaimana orang yang beriman itu, yang sehat imannya adalah orang-orang yang bertawakal, orang yang menyandarkan semua usahanya hanya kepada Allah. Kita hanya wajib berusaha, nah nanti yang menentukan hasil teranya adalah Allah. Hadirin Allah, itu kajian singkat malam hari ini, ya, bagaimana kita menumbuhkan cinta kepada Allah. Dan nanti kita akan diarahkan dengan cinta kepada manusia juga nanti hampir sama, ya, cinta orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, cinta suami ke istri, istri ke suami, cinta teman ke teman, ya, termasuk tadi mencintai orang-orang yang berbeda agama, ya, membantu, menolong, menyayangi. Hidup harus rukun, damai. Itulah cinta akan melahirkan kedamaian, ketenangan. Tidak ada sikap-sikap merusak, ya, atau melakukan tindakan-tindakan yang di luar kemanusiaan. Maka itulah cinta akan melahirkan sikap-sikap yang baik di dalam diri kita, ya, gitu. Sementara kajian malam hari, silakan kita buka sekarang forum tanya jawab. Ya, mangga silakan yang mau disampaikan, ditulis, diketik pertanyaannya. Tadi sudah ada yang masuk tadi, ya. Bagaimana menjaga sholat setelah haid? Nah, ini tadi di awal ada pertanyaan dari siapa, lupa lagi yang ngasih pertanyaannya. Bagaimana upaya kita menjaga sholat setelah haid, ya? Kita pahami bahwa wanita yang haid itu adalah gejala alamiah, sunatullah. Wanita itu yang sudah balik itu pasti dia mengalami yang namanya menstruasi, ya, atau haid. Itu gejala alam, sunatullah yang Allah telah takdirkan, dan ini akan hadir, akan terjadi seminggu dalam 1 bulan, atau paling lambat sampai 2 minggu. Itu kalau kajian fikihnya begitu, ya. Kalau kita lihat kajian fikih, ya, bahwa haid itu adalah sudah merupakan gejala alamiah, ya, Allah takdirkan kepada wanita itu waktunya bisa 7 hari atau maksimal 2 minggu 15 hari. Nah, setelah selesai habis masa haid, maka segera untuk bersuci, ya, mandi besar, kemudian jaga sholatnya, laksanakan sholat. Jangan sampai sudah selesai haid, masa haid sudah berakhir, belum juga dibersihkan, akhirnya sholatnya telat. Kalau sudah masa haid, ya harus sholat gitu. Kalau sholat berarti hukumnya adalah dia berdosa, ya. Jadi, kepada wanita yang sudah masuk masa haid, haidnya udah selesai, maka segera untuk bersuci, mandi besar, ya, dengan cara yang benar. Nah, setelah itu baru laksanakan sholat, ya, gitu. Itu adalah bagaimana agar kita selalu menjaga sholat, termasuk tadi yang sudah haid, maka selesai haid sudah berakhir,
segera bersuci, segera mandi, kemudian laksanakan sholat, ya. Gitu. Jangan dilambat-lambat. Gitu. Itu jawaban untuk pertanyaan yang di awal tadi. Silakan yang lainnya yang mau disampaikan. Oh, Anggito hadir ya, Anggito Paskib ya. Ya, terima kasih sudah hadir. Siapa lagi? Agus 11.8 sudah hadir. Ara sudah bergabung, terima kasih. Pak hukum apa tadi? Cepet ya pergerakannya. Nah kemudian tadi ada pertanyaan juga muncul di TikTok ini. Bagaimana hukum sholat tahajud ya? Nah, gitu. Hukum tahajud itu adalah hukumnya sunnah, ya, sunnah, bukan wajib. Tapi sunnah itu adalah sunnah yang sangat tinggi derajatnya. Ya sekalipun sunnah, tapi sangat tinggi derajatnya. Dikata Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, Allah katakan wa minal laili fatahajjat. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah. Ya, itu kata Allah dalam Quran. Wa minal laili fatahajjat, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah, ya, nafilah sebagai ibadah tambahan. Nah itu sebagai tambahan, ya, berarti sunnah di situ. Asa, ya, semoga ayat ataqarrabuka maqama mahmud, semoga Allah menempatkan kamu pada tempat yang terpuji. Ya, sekalipun sunnah, hukumnya sunnah, tapi kalau dilakukan secara rutin, maka Allah akan menempatkan kita pada makom yang terpuji, pada makom yang tertinggi. Semua kebutuhannya, semua hajatnya, semua rencananya, semua keinginannya pada hal yang baik, maka Allah akan dikabulkan oleh Allah, ya, gitu. Dan Allah berikan makom yang mulia, akan mulia, hartanya akan mulia, membuat dirinya mulia, jabatannya membuat dia mulia, ilmunya membuat dia mulia. Segala halnya Allah berikan kemudahan-kemudahan, ya. Maka tadi itu kepada para siswa, kalau Anda pengen apa yang direncanakan itu terkabul oleh Allah, dan pasti Anda punya keinginan yang kuat tentang segala hal, ya, gitu. Karena kita masa depan masih panjang. Anda ingin karir yang baik, menjadi pribadi yang soleh, pengen membangun keluarga yang sakinah, ya, punya harta yang baik, ya, punya tempat tinggal yang baik dan sebagainya. Maka untuk memenuhi semua itu, di samping ikhtiar yang kuat, maka jangan lupa lakukan sholat tahajud, ya, sekalipun sangat berat di saat kita tertidur malam, tapi bangunlah, segera kontak Allah. Apa yang kita inginkan sampaikan kepada Allah, maka insya Allah, ya, Allah akan mengabulkan doa. Maka di sela-sela, ya, aktivitas kita, maka ya minimal dalam seminggu kita bisa bangun, tidak tiap hari, tiap malam, ya, seminggu 3 kali, 2 kali, ya, gitu. Dan minimal juga tadi itu minimal 2 rakaat kita kerjakan, ya, sebelum azan subuh berkumandang. Kalau masih ada waktu, itu masih ada waktu buat tahajud, lakukanlah itu, walaupun hanya 2 rakaat, ya, gitu. Ya, silakan yang lainnya yang mau disampaikan, mangga. Kita sambil jalan, kita ngobrol, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para siswa atau rekan sahabat yang bergabung pada acara ngobrol pada malam hari ini.
Ya, silakan kita tunggu pertanyaannya, nanti kita akan coba bahas ya, kita jawab seandainya itu bisa dijawab. Tapi kalau tidak bisa akan kita cari referensi ya atau rujukan sehingga kita akan menyampaikan jawaban dengan benar. Kaisa ya, IPA 4 sudah hadir. Ici juga sudah bergabung ya, terima kasih. Sambil malam mingguan kita ngobrol malam hari ini, karena besok tidak ada kegiatan belajar mengajar, jadi kita lebih rileks mengikuti kegiatan malam hari ini. Jaki sudah bergabung, Jaki ya, silakan yang mau ingin menyampaikan pertanyaan, mangga diketik di situ di layar. Nanti kita coba jawab. Hukumnya berkata kasar ya. Iya, kasar kita sering dengar ya dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita sehari-hari. Ada kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan, kata-kata yang kasar, kotor. Di antaranya adalah kata-kata yang memanggil teman dengan nama-nama binatang. Ya, nama-nama binatang disebut memanggil kita, misalkan, mohon maaf, kadang-kadang isi kebun binatang keluar semuanya, ya. Kadang anehnya yang dipanggil itu kadang suka nengok, ya, gitu. Yang pertama, tidak boleh memanggil teman dengan gelar yang buruk, tidak boleh. Kalau memuji boleh. Yang penting ketika dipuji orang itu senang, ya gitu. Itu boleh. Kalau memanggil dengan gelar yang baik boleh, karena ketika dipanggil oleh kita baik dia senang. Misalkan, oh kamu pinter sini, gitu ya. Pinter, ganteng, cantik, itu boleh. Tidak boleh manggil teman dengan yang buruk, jangan. Nyebut nama binatang jangan, nggak boleh. Kadang-kadang menyebut nama bapaknya itu sering tuh, manggil teman dengan nama bapaknya, ya, itu nggak boleh. Atau menghardik dengan kata-kata yang kasar, nggak boleh, ya. Apalagi kepada orang tua kita. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 itu sangat jelas, ya. Wa qaulan karima, wala tanharhuma, jangan membentak mereka. Wala tanhar, jangan membentak, berkata kasar kepada orang tua, jangan. Terus katakan kata-kata yang mulia, ya. Qaulan karima, kata yang mulia. Juga sama juga kepada teman, sahabat, juga sama. Tidak boleh berkata yang kotor, yang kasar. Juga tidak boleh berkata yang kotor, ya. Kita harus berkata yang mulia, gitu. Ya, itu sekali lagi bahwa untuk teman-teman di dalam bergaul sehari-hari, maka jaga jangan sampai kita keluar kata-kata yang kotor, yang ucapkan kata-kata yang mulia, yang baik, yang sopan, ya, gitu. Karena kalau itu terucap dari diri kita atau dari orang lain, itu akan timbul konflik, ya. Kenapa ada tawuran antar pelajar? Itu ada kata-kata yang awalnya, ya. Tawuran pelajar yang dulu sekarang masih ramai juga terjadi. Pemicunya adalah kata-kata yang kotor, yang kasar, yang tidak layak diucapkan. Nah, gara-gara ucapan itulah akan timbul
masalah di antara kita, ya gitu. Jadi kadang-kadang hal sepele karena pengucapannya salah, maka yang sepele akan tumbuh menjadi besar karena tidak pandai berucap yang baik, ya gitu. Silakan yang lainnya yang mau disampaikan. Ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Pak, kata Zaki, hukum pacaran sama yang beda agama. Saya bilang kalau hanya kenalan saja, kalau pacaran jelas haram, ya. Kalau kenalan boleh, tapi kalau pacaran itu haram. Ya, hanya sekedar kenal, ya, boleh. Tapi kalau sampai pacaran dalam arti sekarang ada tindakan-tindakan menyimpang dari syariat, ya nggak boleh. Apalagi sampai masuk ke jenjang yang lebih resmi, jenjang kepernikahan, itu tidak boleh. Kalaupun mau harus satu agama. Tidak boleh pernikahan terjadi antara orang yang berbeda agama, ya. Lagi untuk kita sebagai pegangan bahwa kenalan harus berkenalan. Kenalan boleh, silahkan. Kenalan boleh. Tapi kalau pacaran dalam arti yang menyimpang dari syariat, jangan. Tadi termasuk sampai ke pernikahan, nggak boleh. Iya, Pak, kata Maria pacaran beda agama nggak boleh, Pak. Ya kalau kenalan boleh, kalau pacaran memang nggak boleh, ya gitu, nggak boleh. Sekedar kenal ya harus, ya kenal boleh. Tapi kalau sampai serius, apalagi ke yang lebih resmi lagi, ya jelas nggak boleh. Sobri, ya Sobri itu ada berapa ya? Ada nama Sobri itu Sobri yang angkatan berapa ya nih? Bagaimana caranya agar orang tua nggak marah-marah mulu? Gimana nih, ya? Kenapa orang tua itu marah biasanya? Biasanya kalau orang tua marah ketika orang tua nyuruh sesuatu. Oh, Pak Sobri tadi nggak pakai pad. Oh, tambah hafal banget. Sohib banget. Teman karibku. Tidak ada duanya dia SMA 4. Sohib. Ya, kembali lagi. Jadi kenapa orang tua marah-marah? Biasanya marah itu ada sebabnya. Ketika orang tua nyuruh sesuatu, kita mengabaikannya gitu. Atau ketika orang tua memperingatkan sesuatu, ya, memperingatkan sesuatu, jangan begini, jangan begitu, kita malah mengabaikannya, ya gitu. Padahal orang tua tahu kenapa melarang itu, karena memang ada dampak negatifnya. Nah, untuk menyelamatkan anaknya, ya orang tua melarang itu. Anaknya malah melanggar, ya sudah. Jangan pulang malam, maksimal jam 9 malam. Pulang jam 11 malam. Atau pulang subuh, gimana orang tua nggak marah? Jangan orang tua nggak khawatir dengan anaknya, ya akan makanya marah. Dan marah juga marah itu diperlukan bagi orang tua. Sebagai apa? Sebenarnya untuk edukasi mendidik anaknya. Jadi kalau anak melanggar, dibiarkan saja tanpa ada upaya perbaikan, orang tua salah juga, ya. Jadi kepada yang nanya tadi, kenapa orang tua marah-marah tadi ketika nyuruh suatu, tidak diabaikannya, tidak taat. Ketika memberikan warning, peringatan, ya abaikan. Maka orang tua tidak marah,
harus tahu apa maunya orang tua, ya gitu. Bantu orang tua, ya bantu orang tua. Jangan orang tua sibuk, anak santai-santai saja, ya. Hukumnya makan buaya. Buaya itu pemakan daging, ya. Hukumnya haram. Hukumnya haram buaya itu. Lihat ada gigi taringnya kan, ya. Ada gigi taring tuh. Jadi dalam fikih itu, kalau hewan yang bertaring dan kemudian pemakan daging, itu hukumnya adalah haram. Ya, jadi itu pemakan daging, ya, taringnya itu sangat tajam, jadi memakan binatang lain, maka haram untuk dimakan. Nah, kalau biawak itu lain lagi, ya. Kalau biawak beda lagi hukumnya, ya. Mungkin biawak beda dengan buaya, ya. Jadi ada kasus dalam suatu perjalanan Nabi berjalan, dan ketika itu mungkin dalam kondisi makanan sudah hampir menipis, habis, dan kemudian ada biawak lewat. Kemudian para sahabat menangkapnya dan memotongnya dan kemudian memakannya, dipotong, dimasak, dibakar, kemudian dimakannya. Waktu itu Rasulullah tidak melarangnya, ya, tidak melarang. Memerintah menangkap tidak, melarang pun tidak. Nabi diam saja. Nah, diamnya Nabi terhadap sebuah kasus hukumnya adalah mubah, boleh. Ya, jadi hukumnya. Tapi Nabi waktu itu tidak ikut makan, ya, itu. Hanya para sahabat itu menangkapnya, memotongnya, nyembelihnya, kemudian memasaknya, memakannya. Nabi diam saja. Jadi kalau diamnya Nabi itu namanya Nabi setuju, boleh. Tapi Nabi pun tadi tidak sampai memakan biawak itu, ya. Jadi kalau untuk biawak ada hadis yang menerangkan hukumnya boleh. Karena biawak beda dengan buaya, ya, beda dengan buaya. Kalau buaya jelas adalah hewan buas, dia giginya sangat tajam dan dia adalah memakan daging, ya, karnivora, ya, karnivora gitu. Itu hukumnya adalah haram. Dan kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana hukumnya wudhu dengan dispenser, ya? Bagaimana wudhu dengan dispenser? Sepanjang itu airnya suci, ya, suci, itu sah, boleh, ya. Sepanjang itu suci, air itu belum bercampur dengan benda-benda yang lain yang tidak merusak warnanya, tidak merusak rasanya, ya, dan tidak diobok-obok oleh tangan, itu kan, itu sah, boleh-boleh saja, ya. Kita boleh wudhu dengan air, juga boleh juga wudhu dengan air mineral yang di botol, itu boleh, yang 500 ml boleh, yang 200 ml juga boleh, silakan. Tapi tadi caranya harus benar dalam berwudu itu. Jangan diobok-obok oleh tangan, tapi dialirkan saja ke anggota tubuh yang wudu itu, ya, gitu. Sekali lagi bahwa untuk berwudu dengan menggunakan air dispenser hukumnya adalah boleh, ya, sepanjang airnya belum bercampur dengan benda lain yang mengubah warnanya, mengubah rasanya, mengubah baunya, ya, itu silakan. Kemudian tadi ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau bangun jam 9 terus sholat subuh, ya, sholat subuh, sah nggak sholat subuhnya? Begini, untuk kasus bangun jam 9, asalkan, ya, ketika waktu subuh dia benar-benar pulas, tidak mendengar suara azan.
Jadi kita tidur jam 11 malam, jam 10 malam dia tidur terus. Waktu-waktu sholat subuh benar-benar tidak bangun sama sekali. Tidak dengar azan, tidak sama sekali. Benar-benar pulas banget. Dan kemudian dia baru bangun jam 9. Sah nggak boleh? Nggak boleh. Ya sah itu. Boleh, karena tadi pada masa-masa waktu subuh tidak dengar azan dan tidak bangun sama sekali. Tapi ingat, ketika bangun jam 9, jangan dibiasakan jam 9. Itu hanya sifatnya temporal saja. Jangan dibiasakan setiap hari bangun jam 9 dulu. Wah, itu namanya kebiasaan ya. Tapi kalau hanya sekali-kali saja karena suatu keadaan yang tidak disengaja oleh diri kita, maka sah sholat jam 9, asalkan tadi pada masa-masa subuh dia tidak bangun sama sekali. Ya, tidak bangun, tidak sadar, dan tidak dengar azan, maka itu sah. Tapi kalau waktu subuh sempat dengar azan dulu, sempat melek dulu, tapi karena mata masih ngantuk, cuaca masih sangat dingin, udah gitu terus tidur lagi gitu kan, bangun jam 9, nah itu baru yang itu tidak sah. Karena masa-masa sholat subuh dia sempat bangun dulu, sempat dengar azan dulu ya, maka itu tidak sah untuk kasus yang itu. Kemudian ada pertanyaan lagi muncul tadi di layar, bagaimana Pak, boleh nggak tidur habis subuh? Hukumnya adalah makruh ya, hukumnya adalah makruh. Rasulullah itu melarang ya, harus menghindari tidur di 3 waktu ya. Rasulullah melarang ya, harus meninggalkan kebiasaan tidur di 3 waktu. Pertama, habis sholat subuh. Kata Rasulullah, orang yang tidur habis subuh itu calon fakir miskin, calon fakir dia. Kenapa fakir? Ya orang sudah mulai bekerja, masih tidur, gimana nggak fakir ya? Sekali lagi, orang yang tidur habis sholat subuh itu nanti akan menjadi orang fakir. Mestinya bekerja, nyari untuk kehidupan, nyari nafkah, masih tidur ya. Yang kedua, tidur setelah sholat asar dan tidur setelah sholat maghrib, tidak boleh. Kata Rasulullah juga, orang yang tidur habis sholat asar, maka dia akan kena cepat punya penyakit pikun ya, akan pikun dia ya gitu. Maka hindarilah tidur setelah sholat subuh, tidur setelah sholat asar, dan tidur setelah sholat maghrib. Itu harus kita hindari. Kemudian berikutnya ada lagi pertanyaan, apakah sholat tahajud harus tidur dulu? Ya, betul ya. Jadi lebih diutamakan tahajud dikerjakan setelah tidur dulu. Kalau sholat hajat boleh sebelum tidur ya, istikharah, sholat hajat itu boleh. Sholat taubat, sholat tasbih silakan ya gitu. Boleh dilakukan sebelum tidur. Habis isya itu boleh sholat hajat, boleh istikharah. Tapi untuk tahajud ini itu diutamakan ya, sangat diutamakan, dianjurkan setelah tidur dulu. Ya, tidur dari jam sholat pada isya, terus bangun jam 3, jam 4, baru dia sholat tahajud. Itu lebih utama ya. Jadi sholat tahajud itu dibilang kalau dilakukan setelah tidur dulu. Jadi ketika dia tertidur, dia terbangun situ, maka disitulah kita adakan komunikasi dengan Allah ya, secara intensif. Minimal dikerjakan 2 rakaat
ya, minimal 2 rakaat dan maksimal adalah 11 rakaat. Yang 8-nya adalah sholat tahajudnya, yang 3-nya adalah sholat witir. Jadi semuanya 8 tambah 3 adalah 11 rakaat ya. Itu untuk tahajud ya. Jadi diutamakan setelah tidur dulu baru kita sholat sunnah tahajud. Itu untuk tahajud. Apalagi nih? Silakan, ada yang lain yang mau disampaikan. Tadi muncul pertanyaan bagaimana hukum nikah dengan orang yang beda agama tadi ya. Ada sedikit muncul tadi itu. Berarti kan untuk pernikah beda agama, kalau kita lihat keterangan Quran maupun hadis, itu hukumnya adalah haram. Ya, tidak boleh pernikahan dilakukan antara orang yang berbeda agama. Itu tidak sah pernikahannya. Maka lakukan pernikahan setelah dua-duanya beragama Islam. Tapi jangan sampai terjadi dia Islam karena pengen nikah saja, gitu kan? Sudah menikah kembali ke agama yang sebelumnya, itu nggak boleh. Jadi dia nikah karena kesadaran, hasil analisa, hasil kajian, baru di situ laksanakan nikah. Karena nikah seorang itu muslim karena ikhlasan karena Allah, bukan karena nikahnya, tapi karena ikhlas karena Allah, menemukan sebuah kebenaran, dikaji, dianalisa dari sisi keilmuan. Nah, baru setelah dia yakin dengan seyakin-yakinnya, dia ucapkan syahadat, baru di situ laksanakan pernikahan. Bagaimana cara biar semangat sholat sunnah tapi terlampau capek kerja ya? Ya kita laksanakan semampu kita ya. Kerjakan semampu kita. Kalau yang wajib harus dikerjakan, harus. Tapi kalau yang sunnah ya semampu kita ya gitu. Tadi yang ringan kan habis belum zuhur laksanakan 2 rakaat atau 4 rakaat, minimal 2 rakaat kita kerjakan. Habis sholat zuhur, sholat sunnah gitu ya. Minimal sholat sunnah rawatib ya. Itu minimal sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur,